sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Dewan beserta undangan, di luar ruang rapat, kami persilakan untuk memasuki ruang rapat dimulai. Kembali kami sampaikan kepada yang terhormat yang saat ini masih berada di luar ruang rapat, kami persilakan. Hadirin undangan yang kami hormati, pimpinan DPRD Provinsi DKI ruang rapat paripurna. Hadirin yang telah dalam rangka penyampaian pemandangan 2014 tentang penyertaan modal pemerintah Perda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Rapat paripurna pada hari ini, Senin 21 Juli 2014, dipimpin oleh yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang dan sempurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Senin penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap satu raperda tentang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perkenannya kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dan rangka mendengarkan dan mencermati penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap ketiga raperda tersebut. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah kami sampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini pula saya mewakili segenap pimpinan dan anggota Dewan menghimbau agar apapun hasil pengumuman real count Pilpres yang akan disampaikan oleh KPU pada hari Selasa besok dapat disikapi secara dewasa dan damai oleh segenap masyarakat DKI Jakarta. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rapat paripurna Dewan tanggal 18 Juli 2014 lalu, pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pidatonya mengenai ketiga raperda dimaksud. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sungguh pun waktu pembahasan yang disediakan sangat sempit, fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam terhadap ketiga raperda dimaksud. Hasil penelitian dan pembahasan fraksi-fraksi pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum fraksi-fraksi yang sesaat lagi akan kita dengar bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Lebih lanjut, marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali oleh fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Saudara Joni Wenas Polii, SE, MSI. Saya persilakan.
Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap usul persetujuan rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 3. Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat saudara pimpinan rapat, yang terhormat saudara pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan ini dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 3. Perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan mendengarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum atas pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 besok. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar kedua calon presiden dan calon wakil presiden beserta pendukung-pendukungnya dapat menerima serta menghormati keputusan KPU secara adil. Dengan demikian, pesta demokrasi yang terlaksana dengan damai dalam bulan suci Ramadan ini membuat bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta, dapat menjadi tauladan dalam penegakan demokrasi dengan tidak meninggalkan asas-asas demokrasi yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah di bawah payung ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Demokrat juga menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah yang merupakan hari kemenangan bagi umat Islam. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini perkenalkan kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada pihak eksekutif, semua pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah bekerja keras menyusun sekaligus membahas rencana penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dan revisi Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah pada Jakarta Propertindo dan revisi peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya di rapat paripurna pada tanggal 21 Juni 2014. Kami juga tidak akan melewatkan
mengucapkan selamat kepada sekretaris daerah yang baru agar dapat bersama-sama dengan legislatif untuk membahas APBD tahun 2014 dan insya Allah dapat membahas APBD tahun 2015 dalam KUA dan PPKS. Fraksi Partai Demokrat mempelajari dan mengamati dalam kurun waktu yang kurang lebih 6 bulan terakhir ini, Provinsi DKI Jakarta berada dalam kondisi hot economy. Untuk itulah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan untuk menjaga tingkat efektif demand agar kelancaran tingkat produsen dan konsumen terbangun satu interrelasi yang baik. Dengan melihat kondisi struktur APBD 2014 tersebut di atas, fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian atas APBD 2014 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut seperti yang tertera di dalam apa yang telah dipegang oleh ibu bapak saudara-saudara yang kami hormati. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat sangat sadar bahwa tahun 2015 Indonesia telah memasuki pasar bersama ASEAN, maka tentunya persiapan sejumlah suprastruktur Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia harus dipersiapkan. Di samping itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama pihak swasta terus memacu pembangunan di semua sektor untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Untuk itu dengan pengusulan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana PT Jakarta Propertindo modal dasarnya berubah dari 2 triliun menjadi 10 triliun, menurut fraksi Partai Demokrat ini adalah suatu hal yang baik dengan alasan ekonomi yang telah diperhitungkan agar PT Jakarta Propertindo dapat melakukan diversifikasi usaha. Fraksi Partai Demokrat dalam kesempatan ini memberikan beberapa masukan bahwa diversifikasi adalah satu upaya ekonomi yang dibutuhkan. Karena dengan adanya, minta maaf saya ulangi, namun tentunya dengan tidak melepaskan diri dari paradigma terhadap pasar internasional, di mana spesialisasi usaha juga merupakan satu kebutuhan. Karena dengan adanya spesialisasi usaha, perhitungan fraksi Partai Demokrat akan terjadi peningkatan produktivitas dari sebuah badan usaha. Terkait dengan 2 landasan ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan dalam setiap usaha ekonomi, maka sebuah badan usaha harus mampu mengoptimalkan baik keuntungan atau profit maupun manfaat ataupun benefit. Tentunya ini kita ketahui bersama bahwa profit and benefit itu mutlak kita harus perhatikan. Berhubungan dengan upaya-upaya di atas, fraksi Partai Demokrat telah memperhitungkan pada saat kaidah-kaidah ini dijalankan, maka akan tercipta dan terbuka penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, sekaligus berperan bersama-sama dengan pihak swasta dalam meningkatkan produktivitas daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ditunjukkan melalui indikator, salah satu indikator incremental capital output ratio yang semakin membaik, diharapkan berkurang mendekati 3. Untuk itulah fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain. 1. Perlu ada pengkajian yang matang atas upaya peningkatan perubahan modal dasar dari PT Jakarta Propertindo agar apa yang menjadi misi besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai. Fraksi Partai Demokrat mohon tanggapan. 2. Fraksi Partai Demokrat merekomendasikan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun di lingkungan badan usaha milik daerah di Provinsi DKI Jakarta, dan turut mengambil bagian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan di Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat mohon tanggapan. Fraksi Partai Demokrat percaya bahwa kedua badan usaha milik daerah ini memiliki angka prediksi
dalam partisipasi untuk kenaikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan seberapa besar sumbangsinya. Tentunya ini bisa kita lihat di dalam financial performance yang bisa kita bahas secara teknis mungkin di komisi-komisi. Atas perhatian, dukungan, dan kesabaran peserta rapat maupun hadirin yang telah mengikuti pandangan umum ini dengan baik, kami dari fraksi Partai Demokrat dengan segenap ketulusan dan keikhlasan mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho, petunjuk dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Jakarta 21 Juli 2014, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Joni Menaspoli, Sekretaris Dr. Haja Nasmatul Faisa, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Andes Haji Nasrullah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap satu rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pada PT Jakarta Propertindo, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya, disampaikan oleh Dr. Andes Haji Nasrullah ME. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat PLT Saudara Gubernur DKI Jakarta, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam mencermati rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pada PT Jakarta Propertindo, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam memberikan pemandangan umum terhadap rancangan Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2014, pertama kali fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi atas usaha dari Saudara PLT Gubernur
dan jajaran eksekutif dalam menyusun rancangan perubahan APBD 2014 ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga diharapkan proses selanjutnya, yaitu pengesahan dari DPRD, dapat berjalan dengan baik dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat segera memperbaiki kinerja anggarannya dalam waktu yang tersisa. Pelajaran yang berharga dari menurunnya kinerja APBD dan laporan pelaksanaan APBD tahun 2013 yang mengalami penurunan penilaian dari BPK harus menjadi cerminan dalam memperbaiki pelaksanaan APBD pada tahun ini. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan beberapa catatan terhadap rancangan APBD 2014 yang telah disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur. Pertama, terkait dengan kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian asumsi-asumsi yang digunakan. Sejak rancangan APBD 2014 disampaikan ke DPRD, fraksi PKS sudah mengingatkan bahwa jajaran eksekutif terlalu optimis dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun APBD dengan mengabaikan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan seterusnya. Pada akhirnya harus diakui sendiri oleh PLT Gubernur bahwa asumsi tersebut tidak tepat dan harus dilakukan koreksi. Untuk itu, fraksi PKS meminta Saudara PLT Gubernur dan jajarannya untuk lebih baik lagi dalam menentukan asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan APBD, termasuk dalam APBD perubahan ini. Kedua, dari sisi pencapaian realisasi pendapatan daerah, fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti realisasi penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah yang baru mencapai 7,97% mendekati akhir semester 1. Realisasi ini sangat rendah dari target penerimaan retribusi dalam APBD 2014 yang cukup besar dan meningkat 251% dibanding tahun 2013. Sementara realisasi penerimaan pajak daerah juga baru mencapai 26,54%. Yang lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2013. Mengapa realisasi penerimaan atas pajak daerah dan retribusi daerah ini masih sangat rendah, sementara target yang ditetapkan begitu tinggi? Langkah apa yang akan dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak dan retribusi daerah ini dalam sisa tahun anggaran? Bagaimana tanggapan Provinsi DKI Jakarta terhadap keberatan sebagian anggota masyarakat terhadap peningkatan pajak bumi bangunan yang harus mereka bayarkan? Mohon penjelasan. Ketiga, dari sisi belanja daerah, penyerapan anggaran oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang pertengahan tahun 2014 hanya mencapai 8,99%. Penyerapan ini bahkan lebih rendah dari tahun 2013. Padahal pada tahun 2013 banyak realisasi belanja yang kemudian juga bermasalah dan menjadi temuan BPK. Penyerapan ini juga sangat rendah di tengah keinginan PLT Gubernur untuk melakukan banyak kegiatan pembangunan, termasuk infrastruktur transportasi, pengendali banjir, perbaikan kampung, program bidang pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai ide-ide besar dari PLT Gubernur dan Saudara Gubernur ini terhambat oleh kesibukan Gubernur itu sendiri dan kemampuan dari SKPD dalam melaksanakan kegiatan ini yang tercermin dari penyerapan anggaran yang rendah. Bagaimana program-program besar untuk mewujudkan Jakarta baru yang lebih modern dan lebih humanis ini bisa terwujud jika penyerapan anggaran khususnya untuk belanja langsung ini masih sangat rendah. Penyerapan semester 1 pada tahun 2013 yang relatif lebih baik pun pada akhirnya hanya menghasilkan penyerapan anggaran kurang dari 83% pada akhir tahun. Padahal Gubernur memasang target penyerapan sampai 97%. Fraksi PKS mengingatkan agar
tidak terulang kembali kejadian pada tahun anggaran 2013, di mana penyerapan anggaran yang cenderung dipaksakan tinggi pada akhir tahun anggaran menyebabkan tertib administrasi pelaksanaan anggaran ini diabaikan. Akibatnya, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan banyaknya temuan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara cukup besar. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera khawatir jika program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan tergesa-gesa di akhir tahun akan berdampak pada kualitas hasil yang tidak memadai. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, catatan yang keempat adalah bahwa dalam rencana perubahan belanja daerah, salah satu alokasi penambahan belanja daerah yang akan dilakukan adalah untuk belanja program unggulan yang penganggarannya pada penetapan APBD 2014 tidak mencukupi dan alokasi belanjanya dalam rangka peningkatan belanja langsung pada masyarakat. Sementara dalam pelaksanaan APBD 2013 yang mendapat banyak temuan, penyimpangan dan indikasi kerugian maupun potensi kerugian justru berasal dari program unggulan gubernur. Program unggulan apa yang akan ditambah alokasi anggarannya? Apakah peningkatan alokasi anggaran itu dapat didukung dengan pelaksanaan anggaran yang baik? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran yang banyak mendapat temuan dari BPK yang notabene adalah untuk pelaksanaan program unggulan seperti penambahan bus Transjakarta, pelaksanaan program pendidikan Kartu Jakarta Pintar, dan biaya operasional sekolah. Mohon penjelasan. Kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan pengurangan anggaran yang dilakukan terhadap kegiatan yang sudah atau akan dibiayai oleh pihak swasta. Apa saja kegiatan tersebut? Bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Apakah sudah dilakukan kajian atas bentuk kompensasi yang diberikan atau kerjasama yang dilakukan sehingga menjamin kompensasi dari kerjasama tersebut tidak merugikan Pemda DKI Jakarta atau masyarakat? Bagaimana dengan kerjasama kelanjutan pembangunan monorail yang pada akhirnya juga mangkrak? Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi terhadap pengajuan rancangan Perda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Perubahan ini memang harus dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana penyertaan modal yang akan dilakukan terhadap PT Jakarta Propertindo dengan melakukan perubahan terhadap modal dasar perusahaan, sehingga penambahan modal ini tidak melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, fraksi PKS mempertanyakan konsistensi antara judul rancangan Perda ini dengan isi Raperda, meskipun memiliki maksud yang sama. Raperda ini berbicara tentang penyertaan modal, namun isinya hanya membahas tentang perubahan modal dasar perseroan beserta besarannya yang tidak menyebutkan jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan. Mohon penjelasan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mempertanyakan bagaimana rencana bisnis perusahaan yang akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo dengan penambahan modal dasar yang akan dilakukan. Apakah rencana penyertaan modal yang dilakukan sudah didukung analisis resiko, analisis kelayakan, analisis portofolio terhadap rencana investasi yang akan dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri? Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung pengajuan rencana peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Pengajuan rancangan Perda ini memang dibutuhkan terkait dengan rencana perubahan dasar perusahaan dengan rencana adanya penambahan modal dasar melalui penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga seringkali karena semangat untuk melakukan penyertaan modal,
terhadap perusahaan daerah atau BUMD, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mengajukan rancangan perda tentang penyertaan modal, namun tidak mengajukan rancangan perda tentang perubahan perda pendirian perusahaan meskipun harus dilakukan perubahan modal dasar. Namun fraksi PKS mempertanyakan rencana jangka panjang terhadap PD Pasar Jaya yang akan mengembangkan bisnis dalam bidang properti. Apakah perusahaan sudah mengkaji persaingan pasar yang akan dihadapi dalam bidang properti ini? Mengingat persaingan pasar pada sektor properti ini sangat ketat, sementara pasar properti di Jakarta juga sudah mulai jenuh. Apalagi dua perusahaan lain juga bergerak di bidang properti, yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo. Fraksi PKS mengingatkan jangan sampai ekspansi bisnis yang dilakukan merupakan tujuan dan misi yang diemban oleh PD Pasar Jaya terhadap pengembangan pedagang pasar tradisional. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sudah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Bimo Hastoro SIP. Saya persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun anggaran 2013. Dua, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah pada perseroan terbatas Jakarta Propertindo. Tiga, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Dewan, pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan partai politik di Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan pimpinan badan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat hadir di sini untuk mengikuti rapat paripurna Dewan. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan bagian dari satu ibadah yang bertepatan pula di bulan suci Ramadan 1435 Hijriah, bulan yang penuh berkah. Pada kesempatan yang terhormat ini, kami mendoakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga pertikaian bangsa Palestina dengan Israel segera berakhir. Mengingat tindakan kekerasan apalagi perang adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya berkenaan dengan peresmian dan pelantikan Saudara Saifullah selaku Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, kami fraksi PD Perjuangan mengucapkan selamat dan mendoakan semoga dalam menunaikan tugas dan kewajiban yang dapat sejalan dengan semangat kerja gubernur dan wakil gubernur yang saat ini masih pelaksana tugas. Yang terhormat pimpinan rapat, pelaksana tugas gubernur dan hadirin peserta rapat, mengawali penyampaian pandangan umum, fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada PLT Gubernur beserta para pejabat daerah yang terkait dengan penyajian Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP
tahun anggaran 2014. Selanjutnya, setelah memperhatikan beberapa penjelasan eksekutif tentang rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah penetapan tahun 2014 pada kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 atau KUA dan PBAS, dan pidato PLT Gubernur pada saat penyampaian raperda tentang anggaran penyampaian belanja daerah perubahan APBDP tahun anggaran 2014. Oleh karena itu, untuk kelancaran pembahasan pada alat kelengkapan Dewan bersama pihak eksekutif daerah, fraksi PDI Perjuangan perlu penjelasan tambahan tentang beberapa hal seperti berikut terlampir. Yang terhormat pimpinan rapat, pelaksana tugas gubernur dan hadirin peserta rapat. Berikut ini tentang rencana pengurangan anggaran yang berkaitan dengan: pertama, pengembangan sistem transportasi. Pada prioritas dan plafon anggaran sementara, perubahan dijelaskan bahwa pengadaan busway dan bus reguler akan dimatikan. Mohon penjelasan. Dua, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan banjir, rop, dan genangan anggarannya akan dimatikan. Mohon penjelasan. Tiga, untuk pemenuhan buku-buku sekolah dan mengisi perpustakaan, apakah ada alokasi dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan atau Depdiknas secara gratis? Mohon penjelasan. Selanjutnya, tentang penambahan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2014 terlampir. Yang terhormat pimpinan rapat, pelaksana tugas dan hadirin peserta rapat. Pada prinsipnya, kami fraksi PDI Perjuangan mendukung rencana atau program pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan untuk tahun anggaran 2014 sepanjang tidak bertentangan dengan Perda nomor 2 tahun 2013 tentang RPJMD tahun 2013-2017, rencana tata ruang wilayah dan rencana detailnya, tetapi tidak mengabaikan perlunya studi kelayakan atau hasil kajian, sehingga hasil pembangunan tidak asal jadi. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat perlu terus dilakukan, bahkan harus ditingkatkan terus untuk kepentingan Jakarta sebagai ibu kota NKRI sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Berikutnya tentang penyertaan modal pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta pada persoalan terbatas Jakarta Property. Yang terhormat pimpinan rapat, pelaksana tugas gubernur dan hadirin peserta rapat. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga rapat paripurna dengan selanjutnya kali ini kami akan menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap raperda tentang perubahan kedua atas perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Property. Mohon izin kami langsung pada pokok acara seperti tersebut di atas, bahwa berdasar pada Perda nomor 6 tahun 2013 tentang perubahan pertama atas perubahan peraturan daerah nomor 12 tahun 2004, saat ini jumlah saham pemerintah daerah pada Jakarta Propertindo sudah mencapai 1,8 triliun lebih, sedangkan total modal di store mencapai 1,830 triliun lebih. Padahal menurut Perda nomor 6 tahun 2013 seharusnya modal dasar perseroan sebanyak 2 triliun. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan usaha perseroan di bidang properti
infrastruktur dan utilitas dapat dalam rangka mendukung program pemerintah daerah diperlukan modal dasar sebesar 10 triliun. Sebagaimana diusulkan melalui Raperda, sehubungan dengan Raperda dimaksud berikut ini kami menyampaikan pandangan atau pendapat dan pertanyaan sebagai berikut terlampir. Berikutnya tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Fraksi PD Perjuangan memandang bahwa PD Pasar Jaya adalah pengelola aset daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini seluruh pasar tradisional yang sebagian besar pada posisi strategis atau pada area bisnis. Karena itu kami dapat memaklumi ketika PD Pasar Jaya akan mengembangkan usahanya yang berkaitan dengan bidang properti, pembangunan pasar terpadu dan hunian, serta ketahanan pangan. Sehubungan dengan program ke depan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan area bisnis dan strategis, serta tersebut memerlukan modal dasar yang memadai, yaitu 500 miliar menjadi 5 triliun sebagaimana dimaksud di dalam Raperda. Memperhatikan Perda nomor 2 tahun 2009 bahwa modal dasar PD Pasar Jaya sebesar 500 miliar, tetapi modal setor hingga saat ini baru mencapai 327 miliar lebih, berarti masih ada kekurangan sebesar 173 miliar lebih. Sebelum membahas lebih lanjut atas usulan perubahan modal dasar sebagaimana tersebut dalam Raperda dan memperhatikan program peruntukannya, fraksi PDI Perjuangan perlu penjelasan eksekutif antara lain terlampir. Yang terhormat pimpinan rapat, pelaksana tugas gubernur dan hadirin serta rapat. Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum fraksi, mohon informasi dan penjelasan mengenai pengembangan realisasi pembangunan pasar rakyat di beberapa wilayah kota, antara lain Kebon Bawang, Pasar Manggis, Pesanggerahan, Kampung Duri, dan Pasar Nangka Bumi yang dikeluhkan para pedagang karena lambat. Kami sangat berharap dengan penambahan modal dasar perusahaan dan program pengembangan usaha PD Pasar Jaya setelah Raperda disepakati menjadi perda, kinerja para direksi, komisaris, dan segenap karyawan perlu ditingkatkan lagi, sehingga tercipta gairah usaha pada pedagang pasar, nyaman bagi konsumen pasar, dan mampu bersaing di era pasar global mulai tahun 2015. Juga peningkatan PADS yang berimbang dengan PMP daerah. Demikian pandangan umum yang telah kami sampaikan. Sekiranya ada hal-hal yang tidak tepat, kami mohon maklum dan terima kasih atas perhatian pimpinan rapat, pelaksana tugas gubernur atas penjelasannya, dan hadirin saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita sekalian di jalan yang diridhoi. Jakarta, 21 Juli 2014. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dr. Andes H.E. Syahrial MM, tanda tangan. Sekretaris Bimo Hastoro, tanda tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa huminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang keempat dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Taufik Ashar, MSI. Saya persilakan.
Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan daerah Pasar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara PLT Gubernur dan para pejabat eksekutif, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014. Sebelum memasuki bahasan lebih lanjut, kami dari fraksi Partai Golkar mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Haji Saifullah menjadi Sekda. Semoga dengan dilantiknya Sekda yang baru Pak Saifullah ini bisa bekerja sama dengan baik. Kami lanjutkan. Dalam perubahan APBD tahun 2014, sejogianya memang perlu verifikasi anggaran untuk menentukan arah pembangunan fisik dan non-fisik untuk lebih memberikan manfaat pembangunan bagi kepentingan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam APBD perubahan 2014 bahwa total APBD bertambah dari 72 triliun lebih menjadi 72,9 triliun lebih. Pendapatan daerah bertambah dari 64,7 triliun lebih menjadi 65 triliun lebih. Belanja daerah berkurang dari 64,8 triliun lebih menjadi 64, triliun lebih. Penerimaan pembiayaan daerah bertambah dari 7, triliun lebih menjadi 7,8 triliun lebih. Dan pengeluaran pembiayaan daerah bertambah dari 7,1 triliun lebih menjadi 8,7 triliun lebih. Selanjutnya pembahasan fraksi Partai Golkar akan mendalami perubahan APBD yang sedang dibahas. Dilihat dari sisi pendapatan daerah, sebagaimana disebutkan dalam KUA dan PPAS APBD perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, kekuatan pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar 64,7 triliun dan sampai dengan Mei realisasinya baru 13,3 triliun lebih atau 20,62%. Dalam hal ini fraksi Partai Golkar mempertanyakan sampai dengan pembahasan perubahan APBD Juli 2014, berapa persen PAD dari pajak daerah yang akan dicapai? Apakah dapat mencapai lebih dari 50%? Sedangkan distribusi daerah pada perubahan APBD 2014 baru mencapai 7,97% atau 139,19 miliar dari penetapan sebesar 1,7 triliun lebih. Menurut fraksi Partai Golkar terlihat bahwa penyusunan asumsi untuk pendapatan retribusi tidak akurat, jauh dari perkiraan semula. Mohon penjelasan. Sampai dengan Mei 2013, dari pendapatan APBD pada belanja daerah sebesar 45,5 triliun lebih, baru terserap 8, triliun atau 17,68%. Yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 14,5 triliun lebih
terserap baru sekitar 3,6 triliun lebih atau 25,20%, yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar 3 triliun lebih atau 29,92% dari target 10,2 triliun lebih, dan belanja langsung sebesar 4,3 triliun lebih atau 14,15% dari pendapatan semula sebesar 30,9 triliun lebih, yang digunakan sebesar-besarnya untuk belanja barang dan jasa sebesar 3,4 triliun lebih atau 25,82%. Target semula 13,3 triliun lebih. Dari gambaran realisasi belanja daerah tersebut, belanja modal yang dianggarkan sebesar 15,7 triliun lebih baru terserap sebesar 162,11 miliar atau 1,04% bila dihitung dari bulan Mei 2017. Apakah dengan sisa 7 bulan ke depan semua program kegiatan akan dapat terselesaikan sesuai jadwal? Dan bagaimana kalau kegiatannya mulai dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2013, maka waktu yang ada tersisa hanya 4 bulan saja. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahasan prioritas pengurangan anggaran dan prioritas penambahan anggaran pada APBD perubahan 2014 antara lain dengan mematikan pelaksanaan kegiatan perjalanan sistem pompa Karang atau Setiong, Ancol, dan Angke maupun pembangunan sistem pompa, normalisasi sistem drainase. Apakah kegiatan dimaksud sudah tidak diperlukan lagi dalam menanggulangi mengatasi banjir di wilayah tersebut? Mohon penjelasan. Bagaimana dengan rob yang selalu mengenai wilayah pantai Jakarta Utara dan Barat serta beberapa wilayah yang selalu tergenang akibat hujan? Sebagaimana diketahui bahwa Stadion Olahraga Lebak Bulus akan dijadikan depo MRT dan Pemprov DKI Jakarta menjanjikan akan mengganti Stadion Olahraga dimaksud dengan Stadion Olahraga Bersih, Manusia dan Wibawa atau BMW di Jakarta Utara. Namun dalam inspeksi Menpora beberapa waktu yang lalu, Stadion BMW masih mengalami kendala dalam hak pemilikannya atau dikuasai oleh pihak swasta. Berkenaan dengan hal tersebut, sampai sejauh mana penjelasan pergantian lokasi sarana dan prasarana Stadion Olahraga Lebak Bulus di Jakarta Selatan dengan Stadion BMW di Jakarta Utara dimaksud? Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih optimal serta memperhatikan aspek perkembangan masyarakat yang semakin kritis mengenai pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh aparat Pemprov DKI Jakarta, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa hal tersebut harus mendapat dukungan dan respon dari seluruh jajaran aparatur pemerintahan, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan provinsi. Hal ini sangat penting agar slogan yang dicanangkan mengenai pelayanan prima bukan hanya sekedar retorika belaka. Fraksi Partai Golkar mempunyai beberapa catatan, saran, dan harapan untuk dikenakan guna mendapat perhatian Gubernur, PLT Gubernur. Di antaranya yaitu perlu pemenuhan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, pengaturan tata ruang yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan ruang publik, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dan fraksi Partai Golkar meminta adanya komitmen yang jelas terhadap tantangan tersebut. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi Partai Golkar membahas tentang 2 raperda perubahan terhadap penambahan modal pemerintah untuk perseroan terbatas Jakarta, Provinsindo, dan perusahaan daerah Pasar Jaya. Pada prinsipnya kedua perusahaan tersebut yang akan diberikan PMP oleh Pemprov merupakan untuk pengembangan usahanya di bidang masing-masing. Secara detail disebutkan bahwa PT Jakarta Provinsindo yang mendapat tambahan PMP sebesar 8 triliun sehingga modalnya akan mencapai 10 triliun yang akan digunakan secara spesifik untuk properti, infrastruktur, dan utilitas. Sedangkan revisi perubahan
Perda ini dilakukan hanya pada pasal 7 Perda nomor 6 tahun 2013 modal dasar PT Jakarta Propertindo yang penetapannya sebesar 2 triliun ditingkatkan menjadi 10 triliun. Juga terdapat ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham yang akan diatur dalam anggaran dasar. Sebagaimana diketahui bahwa Jakarta Propertindo menjadi pemasok land bank bagi pembangunan rusunawa di sekitar DKI Jakarta, dan program ke depan adalah membangun 200 menara. Apakah dengan tambahan PMP sebesar 8 triliun dana tersebut dapat mencukupi kebutuhan kegiatan? Dan sampai sejauh mana akuisisi terhadap Palija serta kegiatan pembangunan SPBG yang dialokasikan dana per SPBG sebesar 20 miliar? Mohon penjelasan. Pembangunan infrastruktur apa saja yang akan dikerjakan oleh Jakarta Propertindo? Apakah ada kaitannya dengan jaringan air bersih dan gas untuk rusunawa? Demikian juga dengan pembangunan utilitas yang akan dilaksanakan. Mohon penjelasan. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menelaah raperda perusahaan PD Pasar Jaya yang modal dasarnya sebesar 500 miliar dan minta persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk PMP sebesar 4,5 triliun sehingga menjadi modal dasar PD Pasar Jaya menjadi 5 triliun. Dengan modal dasar dimaksud akan digunakan untuk kegiatan pengembangan PD Pasar Jaya. Kaitan dengan program kegiatan yang baru seperti pengembangan bidang properti, pasar terpadu dan hunian serta ketahanan pangan yang didukung oleh PMP sebesar 4,5 triliun, apakah dapat dikerjakan tepat waktu? Mengingat program kegiatan yang ada tidak dapat dikerjakan dengan baik, apalagi kegiatan program yang ada semakin bertambah. Dan bagaimana dengan pembangunan pasar terpadu dengan rusun yang beralokasi di Pasar Minggu dan Pasar Rumput? Mohon penjelasan. Demikianlah penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyerapan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang PT Pasar Jaya. Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Jakarta 21 Juli 2014, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Jakarta, Ketua AM Ashraf Ali CSH, Sekretaris Budin Akbar Lubis SHMA ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada fraksi Partai Golongan Karya yang sudah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang kelima dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Maknur Tinduan, Sarjana Hukum. Saya persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 1. Raperda tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. 3. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Daerah Pasar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
saudara, para anggota Musbida dan pejabat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali pada rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemenangan umum fraksi-fraksi terhadap pembahasan 3 raperda yang terdiri dari raperda tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, raperda perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang teladan yang telah memberikan contoh yang baik dan benar dan pedoman untuk kesejahteraan dan rahmat bagi umat manusia seluruh sekalian alam. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, ketika fraksi P3 mendengarkan pidato PLT Gubernur dan mengkaji secara mendalam terhadap penyampaian raperda tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, jujur fraksi P3 sampaikan APBD tahun 2014 akan mengalami kinerja yang lebih buruk dari APBD tahun 2013 yang lalu. Artinya, melihat APBD tahun 2014 ini, fraksi P3 lebih sangat pesimis terhadap pelaksanaan dan kinerja anggaran pada semua SKPD, baik yang menyangkut pendapatan maupun belanja daerah. Dalam kajian fraksi P3, pelaksanaan dan kinerja APBD tahun 2014 ini merupakan kondisi yang paling terburuk dalam 10 tahun terakhir. Coba perhatikan secara seksama. Kemampuan saudara gubernur dalam menjalankan kebijakan pendapatan daerah sampai bulan Mei 2014 hanya mencapai 20,62% atau sekitar 13,34 triliun dari yang ditargetkan sebesar 64,56 triliun. Begitu juga dengan penyerapan belanja daerah yang hanya mencapai 8,99% atau hanya sekitar 8,26 triliun dari 64,88 triliun yang ditargetkan. Dalam pandangan fraksi P3, secara makro, rendahnya penyerapan belanja daerah yang sedemikian rupa merupakan salah satu penyebab dari rendahnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Sehingga saudara gubernur mengoreksi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang semula diprediksi antara 6,1 sampai 6,5% menjadi 5,5 sampai 5,9%. Asumsi-asumsi ini menggambarkan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 ini tidak berdampak pada aktivitas perekonomian DKI Jakarta. Dan kami memprediksi kalaupun terjadi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, hal itu lebih disebabkan instrumen lainnya di luar APBD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dan gambaran APBD yang sedemikian rupa, fraksi P3 meminta penjelasan secara transparan dan komprehensif kepada saudara gubernur mengenai penyebab dan kendala-kendala utama rendahnya kemampuan penyerapan pendapatan dan belanja daerah, serta langkah yang dilakukan untuk memperbaikinya dalam sisa tahun anggaran 2014 ini. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, mengkaji lebih jauh mengenai usul perubahan dan pendapatan daerah, fraksi P3 menjadi lebih tidak memahami lagi mengenai strategi politik anggaran yang dilakukan oleh saudara gubernur. Bagaimana fraksi P3 dapat memahami politik anggaran tersebut ketika kemampuan penyerapan pendapatan per Mei 2014 hanya mencapai 20,62%, justru saudara gubernur mengusulkan kenaikan pendapatan daerah dalam perubahan APBD ini sebesar 0,50% atau sekitar 326,36 miliar.
Lebih anehnya lagi, kenaikan ini diprediksi berasal dari komponen BUMD dan belum kesehatan, yaitu puskesmas. Padahal diketahui bersama bahwa semua pelayanan kesehatan saat ini tidak lagi dipungut biaya karena sudah diberlakukan Kartu Jakarta Sehat. Sementara kemampuan penyerapan kontribusi kedua komponen pendapatan asli daerah tersebut sampai Mei 2014 hanya berkisar 22-26%. Fraksi P3 pesimis terhadap kedua komponen ini dapat mencapai target. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman APBD tahun 2013, di mana capaian pendapatan daerah hanya mencapai 96%, fraksi P3 justru berpendapat sebaiknya kita melakukan koreksi penurunan target, bukan koreksi penambahan target terhadap pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2014 ini, atau paling tidak tetap seperti pada volume saat penetapan, yaitu sebesar 64,71 triliun rupiah. Terhadap pendapat ini fraksi P3 mohon tanggapan. Begitu juga mengenai kebijakan belanja daerah. Menurut hemat fraksi P3, Saudara Gubernur tidak perlu melakukan pengurangan program dan belanja daerah. Tetaplah pada program yang telah ditetapkan. Justru yang harus dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan pengoptimalan alokasi anggaran serta peningkatan budaya korporatif pada setiap jajaran SKPD. Misalnya program BUP. Seperti saran BPKRI, fraksi P3 juga menyarankan agar BOP untuk sekolah-sekolah swasta untuk dapat ditingkatkan, baik pengawasannya maupun alokasi anggarannya, sehingga lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dapat terus berperan dan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya mengenai pembahasan rancangan perda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo. Dalam pembahasan rancangan perda ini, menurut hemat fraksi P3 terdapat beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan, antara lain: 1. Seiring dengan pengembangan properti, infrastruktur, dan utilitas dalam program pembangunan DKI Jakarta, memang diperlukan sebuah badan usaha yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan skala proyek pembangunan properti, infrastruktur, dan utilitas yang sedang berjalan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, sudah selayaknya PT Jakarta Propertindo sebagai salah satu bentuk BUMD yang dimiliki pemerintah DKI Jakarta perlu diperkuat struktur dan permodalannya. Namun dalam memperkuat struktur permodalan tersebut, Saudara Gubernur juga harus melihat dan mengkaji kuantitas dan kualitas proyek atau usaha yang telah dan sedang dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo serta kinerjanya, sehingga pemerintah DKI Jakarta dapat mengukur apakah pada saat ini penambahan modal dasar sebesar 8 triliun memang tepat atau tidak. 2. Bila dikaitkan dengan perubahan APBD tahun 2014, ada usul perubahan PMP sebagai modal store yang semula sebesarnya 500 miliar rupiah berubah menjadi 975 miliar. Berarti ada penambahan modal store sebesar 475 miliar. Menurut hemat fraksi P3, usul penambahan modal store menjadi 975 miliar merupakan siasat Saudara Gubernur agar dapat mendorong untuk segera dilakukan perubahan atas Perda nomor 12 tahun 2014. Karena dengan penambahan tersebut maka modal dasar PT Jakpro sebesar 2 triliun rupiah telah dilampaui oleh modal di store-nya. Padahal penambahan modal di store sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD 2014 itu sendiri belum direalisasikan. Fraksi P3 berpendapat sebaiknya Saudara Gubernur merealisasikan saja penambahan modal di store PT Jakpro yang sebesar 500 miliar. Sehingga tidak terkesan usul peningkatan penambahan modal di store PT Jakpro bukan untuk mensiasati besarnya penyerapan belanja daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mengenai rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang PT Pasar Jaya. Fraksi P3 sependapat dengan Saudara Gubernur untuk meningkatkan modal dasar PT Pasar Jaya. Karena fraksi P3 juga berharap PT Pasar Jaya sebagai salah satu BUMD yang mengelola pasar rakyat mampu dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan properti swasta yang mengelola pasar-pasar modern seperti mal dan hypermart yang ada di DKI Jakarta. Namun berkaitan dengan perubahan APBD tahun 2014,
di mana saudara gubernur mengusulkan adanya penambahan modal store pada PD dan Pasar Jaya sebesar 175 miliar yang 170 miliar yang direncanakan untuk pembangunan pasar terpadu dengan rusun di 2 lokasi. Menurut fraksi P3 ingin mengingatkan kepada saudara gubernur bahwa berdasarkan file yang ada dalam dokumen fraksi P3, usulan penambahan modal di store PD Dharma Jaya sehingga fraksi P3 tidak didahului dengan perda penambahan modal dasar seperti halnya PD Dharma Jaya dan PD Pembangunan Sarana Jaya dan PD Paljaya. Justru prosedurnya baru dilakukan saat ini bersamaan dengan rancangan perda BPD tahun 2014. Prosedur legislasi seperti ini menurut fraksi P3 tidak sesuai dengan perda mengenai tata cara penyusunan peraturan daerah. Sebelum mengakhiri pemanahan umum ini, fraksi P3 melihat beberapa usulan peningkatan guna modal store pada perusahaan daerah dan perseroan terbatas milik pemerintah daerah dilakukan belum sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan daerah, sehingga lagi-lagi fraksi P3 berpendapat peningkatan penambahan modal di store seperti PT Jakpro, PD Paljaya dan PD Sarana Jaya hanya sebagai upaya peningkatan daya serap belanja daerah terhadap berbagai kebijakan mengenai peningkatan penambahan modal store yang belum sesuai dengan perda tata cara penyusunan perda. Fraksi P3 mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi P3 terhadap pembahasan 3 raperda yang terdiri dari raperda perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, raperda perubahan buku atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang perusahaan daerah Pasar Jaya. Sedangkan terhadap hal-hal yang belum dikritisi akan disampaikan pada rapat-rapat kerja dengan instansi terkait. Akhirnya kepada hadirin dan peserta rapat Dewan, fraksi P3 mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk terus mengabdi serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta menuju hari esok yang lebih baik dan lebih cerah. Allahumma fiq lakum at-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 21 Juli 2014. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Mat Nur Tinduan SH ditandatangani, Sekretaris Haji Abdul Aziz SE ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang ke-6 adalah dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Saudari Hajah Rani Mauliani. Saya persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo.
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hadirin yang kami hormati. Salam Indonesia Raya. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pemandangan umum, dengan ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Untuk itu, kami pada dasarnya memahami bahwasanya hal tersebut dilakukan eksekutif sebagai upaya pemenuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan pembangunan daerah yang berbasis kerakyatan di Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengajuan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2014, dengan ini kami menilai bahwasannya saudara PLT Gubernur mendasarkan pada dua kebijakan hasil evaluasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu evaluasi secara kondisi makroekonomi dan evaluasi pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Mei 2014. Dalam hal kebijakan hasil evaluasi kondisi makroekonomi, saudara PLT Gubernur memberikan realisasi pelaksanaan menjadi 4 hal yang mendasari, yaitu realisasi makroekonomi, realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, dan realisasi pembiayaan daerah. Berdasarkan keempat kebijakan hasil evaluasi tersebut di atas, kami menilai bahwa saudara PLT Gubernur tidak menguraikan secara rinci mengenai penjelasan alasan pokok terjadi perubahan sehingga membutuhkan kata penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, kami meminta agar saudara PLT Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan penjelasan kembali secara detail dan transparan mengenai hal tersebut, baik secara penggunaannya, manfaatnya, dan keuntungannya bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dan rakyat Jakarta pada umumnya. Mohon tanggapannya. Namun demikian, kami juga memberikan catatan sebagai berikut. 1. Dalam 3 hal kebijakan umum yang menjadi prioritas dalam perubahan tentang rancangan peraturan daerah APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendorong program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta semaksimal mungkin guna menjadikan kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan dengan optimal serta terus ditingkatkan kembali baik dalam manajemen pengelolaan maupun evaluasi kinerjanya. 2. Seiring dalam pencapaian visi
visi dan misi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan Jakarta sebagai kota yang aman, modern dan jauh dari korupsi, kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan ini menekankan bahwasanya eksekutif dalam hal ini yaitu pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta perlu mengevaluasi serta meninjau kembali keberadaan perusahaan daerah yang dinilai saat ini tidak memberikan kontribusi dan hanya menjadi beban daerah. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pandangan umum mengenai rencana peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo sebagai berikut. 1. Dalam rangka guna mengembangkan usaha serta mendukung program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangannya di bidang properti, infrastruktur, dan utilitas, maka kami dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jakarta mendukung penuh pelaksanaan tersebut. 2. Dengan adanya perubahan modal dasar pada PT Jakarta Propertindo dari 2 triliun menjadi sebesar 10 triliun, kami fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta penjelasan secara rinci dan transparan atas kenaikan modal dasar tersebut yang kami nilai cukup tinggi akan kenaikannya. Mohon penjelasan. 3. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta berpandangan terkait penambahan penyertaan modal provinsi untuk badan usaha milik daerah DKI Jakarta yakni PT Jakarta Propertindo bahwa dasar perubahan Perda nomor 12 tahun 2004 adalah dalam rangka pengembangan usaha Jakarta Propertindo membutuhkan modal tambahan sejumlah 8 triliun. Artinya ada peningkatan modal dasar 4 kali lipat dari modal dasar sebelumnya, yakni 2 triliun. Perlu disebutkan pula oleh pihak eksekutif kaitan penambahan modal ini dengan dividen yang akan diterima. Mohon penjelasan. 4. Kemudian dengan penambahan modal yang diajukan oleh PLT Gubernur DKI Jakarta, apa yang akan diperoleh masyarakat Jakarta dari sisi sosial benefit? Mohon penjelasan. Di sisi lain, fraksi Gerindra Provinsi DKI Jakarta mempertanyakan kegiatan investasi tersebut juga tentunya harus memiliki multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Mohon informasi yang memadai dan relevan tentang multiplier effect atas penambahan modal tersebut. Mohon ditanggapi dan dijelaskan dengan baik. 6. Dengan besarnya jumlah anggaran tersebut di atas dan guna menutup terjadinya kecurangan birokrasi, maka dengan ini kami juga menghimbau agar eksekutif dalam hal ini yaitu PLT Gubernur DKI Jakarta agar semaksimal mungkin memberikan pengawasannya dan sebaik mungkin dalam penggunaannya agar ke depan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami memberikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya yang akan kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam hal perubahan modal daerah perseroan daerah Pasar Jaya yang dimaksud guna mengembangkan usaha sesuai jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya pengembangan di bidang properti, pembangunan pasar terpadu dan hunian serta ketahanan pangan, maka perlu adanya peningkatan modal dasar dari 500 miliar menjadi 5 triliun sehingga perlu dilakukan perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tersebut. 2. Mengenai besarnya kenaikan modal dasar tersebut, kami juga meminta agar PLT Gubernur DKI Jakarta memberikan penjelasan secara rinci dan transparan sehingga tidak hanya menampilkan realisasi hasil perhitungan besarannya saja, tetapi juga perhitungan secara detailnya. Hal tersebut kami lakukan guna mendukung terwujudnya pencapaian misi dalam membangun pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan transparan dan tentunya berorientasi pada pelayanan publik yang baik dan optimal. Mohon tanggapan.
3. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta berpandangan terkait penambahan penyertaan modal provinsi untuk badan usaha milik daerah DKI Jakarta, yakni Perusahaan Daerah Pasar Jaya, bahwa dasar perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2009 adalah dalam rangka pengembangan PD Pasar Jaya membutuhkan modal tambahan sejumlah 5 triliun. Perlu disebutkan pula oleh pihak eksekutif kaitan penambahan modal ini dengan dividen yang akan diterima. Mohon penjelasan. 4. Kemudian terkait penambahan modal yang diajukan, apa yang diperoleh masyarakat Jakarta dari sisi social benefit? Mohon penjelasan. 5. Di sisi lain, fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kegiatan investasi tersebut juga tentunya harus memiliki multiplier efek bagi pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Mohon informasi yang memadai dan relevan tentang multiplier efek atas penambahan modal tersebut. Mohon ditanggapi dan dijelaskan dengan baik. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dengan ini kami dari fraksi Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar rencana penambahan modal dasar yang diajukan eksekutif untuk PT Jakarta Propertindo dan PD Pasar Jaya sejak ini perlu dipikirkan secara serius bagaimana sistem pengamanan keuangan daerah dapat diterapkan untuk pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Hal ini tentunya sangat penting dipertanyakan agar kita semua belajar dari kasus dugaan korupsi Transjakarta, di mana di saat publik selalu diyakinkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bahwa pengelolaan anggaran DKI selalu dikelola dengan baik dan bersih, namun pada kenyataannya masih saja terjadi dugaan korupsi. Pembahasan serta realisasi ketiga raperda tersebut di atas kami menghimbau kepada Saudara PLT Gubernur DKI Jakarta harus dapat meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah, terutama dedicated program atau program prorakyat yang berhubungan dengan masyarakat dasar, dan juga penyerapan anggaran ke depan nanti harus dapat lebih semaksimal mungkin dilakukan. Hal ini tentunya kami selalu mengingatkan kembali sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan badan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta. Demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Jakarta Propertindo, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan ketiga raperda ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Jakarta 21 Juli 2014, fraksi Partai Gerindra, Ketua Insinyur Haji Muhammad Sanusi, Sekretaris S. Andika, ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Selanjutnya pemandangan umum yang ketujuh dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudari Elizabeth Listriana MSE. Saya persilakan. Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1.
perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. 2. Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Saudara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Saudara para anggota Muspida Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, prinsip efisiensi, efektivitas yang akan dilaksanakan dan mencermati struktur RAPBD perubahan 2014, Fraksi Hanura Damai Sejahtera berpandangan sebagai berikut. 1. Dibandingkan dengan APBD 2014, RAPBD 2004 perubahan 2014 mengalami peningkatan dari sebesar 72 triliun menjadi 72,90 triliun. Ini berarti terdapat peningkatan sebesar 905,36 miliar atau 1,26%. 2. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menyadari bahwa pembahasan perubahan APBD tahun 2014 sebagaimana yang kita laksanakan berada pada penghujung bulan Juni. Apakah dengan ketepatan waktu serta mengacu pada pembangunan skala prioritas dengan memaksimalkan pelaksanaan realisasi atas pekerjaan-pekerjaan fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sementara untuk merealisasi pekerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama? Apakah anggaran yang dialokasikan dapat dilaksanakan secara optimal, dapat terserap, dan dapat dilaksanakan dengan ketetapan waktu serta kualitas pekerjaan yang baik? Mohon penjelasan. Ketiga, pada prinsipnya Fraksi Hanura Damai Sejahtera berpandangan bahwa total APBD perubahan 2014 dapat ditingkatkan, mengingat sumber pendapatan daerah dalam APBD ini adalah peningkatan sifat. Artinya adalah sumber itu berasal dari hak yang seharusnya diterima masyarakat pada tahun 2013 yang tetapi tidak dapat direalisasi. B. Dalam penetapan APBD perubahan 2014 dapat dilakukan penyerapan kegiatan secara optimal sehingga silpa APBD 2014 tidak sebesar tahun 2013. Karena sesungguhnya sangat percuma jika hanya dalam penetapan angkanya sangat tinggi tetapi dalam penyerapan atau realisasinya rendah. Selanjutnya, Fraksi Hanura Damai Sejahtera akan menyampaikan beberapa hal yang masih berkaitan dengan rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, yaitu 1. Bidang pendapatan. Pada realisasi pendapatan asli daerah hingga 31 Mei 2014 mencapai 13,34 triliun atau 20,62%. Dari rencana sebesar 64,71 triliun. PAD yang sah dapat direalisasi sebesar 9,99 triliun atau 25,25%. Realisasi tersebut berasal dari pajak daerah sebesar 26,54%, retribusi daerah sebesar 7,97%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 26,51%, dan lain-lain PAD yang sah sebesar 22,69%. Ini merupakan hal yang sangat dramatis, mengingat sisa waktu yang ada dan juga rendahnya realisasi daripada retribusi daerah yang hanya terrealisasi sebesar 7,97%. Mohon penjelasan. Kedua, bidang belanja daerah.
Fraksi Hanura Damai Sejahtera berpandangan bahwa pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2014 harus secara maksimal dapat dilaksanakan. Sesungguhnya kami berharap bahwa penyerapan anggaran pada tahun 2014 dapat secara optimal dilakukan. Karena pada tahun 2013 penyerapan sudah tidak terlalu optimal dengan menyisakan silpa yang cukup besar. Mohon penjelasan. Ketiga, bidang pembiayaan daerah. Bidang pembiayaan daerah, faktor utama adalah perubahan atas besaran silpa pada penetapan APBD dibanding realisasi silpa 2013. Bahwa telah terjadi peningkatan silpa, Fraksi Hanura Damai Sejahtera berpandangan bahwa pada satu sisi kami menyesalkan terjadi hal ini karena hal tersebut dapat diartikan hak masyarakat untuk menikmati program pembangunan yang dibiayai oleh APBD menjadi sangat berkurang. Karena jika diteliti lebih dalam, nilai sebesar itu tentu paling banyak adalah dari sektor belanja publik dan bukan dari belanja pegawai. Pada sisi lain, peningkatan silpa yang pada akhirnya menjadi sumber penerimaan daerah memberikan peluang yang lebih besar pada APBD perubahan 2014 untuk meningkatkan belanja daerah. Oleh karena itu, itikat baik dari eksekutif untuk lebih memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan melakukan penyerapan secara optimal sangat dibutuhkan. Selanjutnya, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif dalam RAPBD dalam RAPBD perubahan tahun anggaran 2014. Fraksi kami berharap agar pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Di antaranya di bidang pembangunan yang meliputi pekerjaan umum, pemetaan dan tata ruang wilayah, penataan dan pengawasan bangunan dan lain sebagainya dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, para aparatur pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendapatan dan SKPD lain yang terkait dengan PAD, memfokuskan diri pada pelaksanaan kerja yang terkait dengan langkah-langkah upaya kenaikan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan BUMD yang efektif dan efisien. Guna efisiensi anggaran dapat merumuskan sistem perencanaan anggaran dan perencanaan program secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk melibatkan Dewan dalam proses perencanaan secara lebih dini. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, tanggapan Fraksi Hanura Damai Sejahtera terhadap perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PMP Provinsi DKI Jakarta pada Jakarta Propertindo. Fraksi Hanura Damai Sejahtera sangat mendukung perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PMP Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo dikarenakan beberapa hal, yaitu: 1. Selain merupakan bisnis yang menguntungkan, PT Jakarta Propertindo juga bisa menjalankan atau mendukung program-program pemerintah Provinsi DKI dalam membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja serta dengan sendirinya dapat membantu perekonomian masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, Fraksi Hanura Damai Sejahtera juga mendukung pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dalam rangka mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembangan pada bidang properti dan infrastruktur. Ketiga, Fraksi Hanura Damai Sejahtera ingin mengetahui bentuk bagi hasil atau pembagian keuntungan yang diberikan PT Jakpro kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara rinci dengan keuntungan yang didapat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari dividen yang telah disetorkan. Mohon tanggapan. Dalam hal mengoptimalkan pengawasan terkait penyertaan modal pemerintah kepada PT Jakpro, menurut Fraksi Hanura Damai Sejahtera, perlu adanya pihak yang dilibatkan dalam rangka audit keuangan. Mohon tanggapan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, Fraksi Hanura Damai Sejahtera akan menanggapi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. 1. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mendukung atas perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang modal dasar PD Pasar Jaya dari 500 miliar menjadi 5 triliun dengan harapan dapat mewujudkan pasar rakyat yang modern. Namun, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan kepada eksekutif dengan anggaran yang demikian besar dapat menentukan skala prioritas apa saja yang akan dilakukan oleh Pasar Jaya. Mohon penjelasan. Kedua, Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengingatkan kepada eksekutif dengan adanya penambahan modal yang sangat besar ini, PD Pasar Jaya dapat selalu bekerja dengan baik, profesional, dan terukur. Ketiga, Fraksi Hanura Damai Sejahtera sekali lagi mengharapkan kepada eksekutif agar merubah pasar tradisional menjadi pasar rakyat yang modern, bersih, dan tertib
tanpa menghilangkan kearifan pasar tradisional selama ini yang kita kenal, yaitu harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Untuk itu kami berharap agar dalam pembahasan lanjutan dapat dilakukan penyempurnaan dan penajaman seperti yang kami sampaikan di atas, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang kita putuskan akan dapat menjadi payung hukum yang efektif sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 21 Juli 2014. Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Fahmi Julfikar, Sekretaris Elizabeth Listriana. Terima kasih. Kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Pemandangan umum yang terakhir yaitu dari fraksi PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudara Hidayat Air Yasin. Saya persilakan. Pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014, perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo, dan perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, terjadinya krisis keuangan global yang melanda Eropa ternyata mulai berdampak pada perekonomian Asia termasuk Indonesia. Hal ini tentunya mempengaruhi asumsi-asumsi makroekonomi yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada APBD tahun 2014 telah ditetapkan sebesar 6,1 sampai 6,5%, dengan penyelesaian diperkirakan pada kisaran 5,9 sampai 6,3%. Di mana realisasi pertumbuhan ekonomi Jakarta sampai dengan bulan Mei 2014 mencapai 5,99%. Adapun laju inflasi yang telah ditetapkan pada APBD 2014 sebesar 5-6% diperkirakan meningkat sekitar 5,5 sampai 6,5%. Dari penyelesaian pertumbuhan ekonomi yang menurun dan laju inflasi yang meningkat cukup signifikan sampai
mencapai 7,7% di bulan Mei 2014, maka perubahan asumsi makroekonomi tersebut akan menimbulkan pertambahan pengangguran baru dan bertambahnya jumlah orang miskin di Jakarta. Hal ini tentu harus ada perhatian khusus dari Pemprov DKI Jakarta agar persoalan ini tidak menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat Jakarta. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, dari hasil evaluasi eksekutif terhadap pelaksanaan APBD sampai akhir bulan Mei 2014 yang meliputi realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, dan realisasi pembiayaan daerah, fraksi PAN PKB mencermati beberapa hal antara lain. 1. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan saat ini masih sangat rendah, yaitu dari rencana sebesar 64,71 triliun baru terrealisasi sebesar 13,34 triliun atau hanya 20,62%. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah yang baru terrealisasi sebesar 26,54% dari target yang telah ditetapkan. Fraksi PAN PKB memandang bahwa target tersebut akan tercapai dengan kerja keras semua instansi yang terkait dan program-program yang lebih menyadarkan warga Jakarta atas kewajibannya untuk membayar pajak serta meminimalisir kebocoran yang mungkin terjadi. Mohon penjelasan. 2. Realisasi belanja daerah sampai akhir bulan Mei 2014 sebesar 5,83 triliun dari rencana yang telah ditetapkan sebesar 64,88 triliun atau 8,99%. Kami berpandangan bahwa realisasi belanja daerah masih sangat kecil, terutama untuk belanja langsung yang baru mencapai 2,93 triliun dari rencana sebesar 49 triliun. Fraksi PAN PKB memandang bahwa daya serap anggaran tersebut masih sangat rendah. Kedepan diharapkan tahapan-tahapan tersebut diatur lebih proporsional agar tidak terkesan kejar setoran pada akhir tahun. Mohon penjelasan. 3. Pada penetapan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan bersumber dari Silpa tahun 2013 sebesar 7,01 triliun. Sementara sesuai dengan hasil perhitungan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK, perwakilan Provinsi DKI Jakarta diperoleh Silpa sebesar 7,59 triliun, sehingga masih ada Silpa yang belum dipergunakan sebesar 578,99 miliar. Fraksi PAN PKB mempertanyakan mengapa terjadi selisih perhitungan yang cukup besar antara laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta dengan hasil audit BPK. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk rencana perubahan pendapatan daerah, rencana perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah, fraksi PAN PKB mencermati beberapa hal antara lain. 1. Pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2012 mengalami peningkatan sebesar 197,89 miliar yang terdiri dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat sebesar 1,31 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 196,59 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar 128,47 miliar. Untuk itu, fraksi PAN PKB sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh eksekutif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 2. Pada perubahan APBD 2014, belanja daerah mengalami penurunan sebesar 1,29 triliun. Hal ini terjadi karena nilai pengurangan anggaran lebih besar dari nilai penambahan anggaran. Pengurangan anggaran dilakukan terhadap kegiatan yang sudah atau dibiayai pihak swasta dan pembebasan tanah yang tidak mungkin dilaksanakan. Adapun untuk penambahan anggaran, salah satu itemnya adalah belanja dalam rangka peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Fraksi PAN PKB sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh eksekutif terhadap program atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 3. Perubahan pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mengalami peningkatan dari 7,28 triliun menjadi 7,8 triliun
yang berasal dari Silpa 2013. Adapun pengeluaran pembiayaan yang mulai perubahan dari 7,12 triliun menjadi 9,2 triliun. Penambahan tersebut berasal dari penambahan penyertaan modal pemerintah untuk perseroan terbatas, perusahaan daerah dan BUMD sebesar 2,20 triliun. Fraksi PAN PKB meminta kepada eksekutif agar mengevaluasi kembali keberadaan perseroan terbatas, perusahaan daerah serta BUMD yang memberatkan anggaran Pemprov DKI Jakarta. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi PAN PKB akan memberi pandangan tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo. Rancangan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk penambahan modal dasar PT Jakarta Propertindo dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur, dan utilitas, di mana modal dasar PT Jakarta Propertindo berdasarkan ketentuan pasal 7 Perda nomor 6 tahun 2013 ditetapkan sebesar 2 triliun. Dalam rangka pengembangan usaha tersebut, perusahaan membutuhkan tambahan modal dasar sebesar 8 triliun. Artinya, apabila raperda ini disahkan, PT Jakarta Propertindo dalam kurun waktu setahun memiliki modal dasar sebesar 10 triliun. Pemprov DKI Jakarta tentunya mempunyai alasan yang lebih spesifik mengapa penambahan modal dasar PT Jakarta Propertindo dalam jangka waktu setahun perlu ditingkatkan hingga 400%. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin kami hormati, terakhir fraksi PAN PKB memberi pandangan terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang PD Pasar Jaya. Terlebih dahulu kami ingin mengoreksi dasar hukum yang digunakan pada butir nomor 9. Menurut kami tidak ada relevansinya dengan peraturan daerah yang dimaksud. Perubahan modal dasar PD Pasar Jaya dimaksudkan untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan bidang properti, pembangunan pasar terpadu dan hunian, serta ketahanan pangan. Dengan perubahan perda ini akan meningkatkan modal dasar PT Pasar Jaya yang sebelumnya 500 miliar menjadi sebesar 5 triliun rupiah. Yang berasal dari PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 21 Juli 2014, fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Hidayat Air Yasin, Sekretaris Haji Hasbullah Ilyas SAG. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita perdengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari pelaksana tugas gubernur. Jawaban dan penjelasan pelaksana tugas gubernur tersebut insya Allah akan disampaikan pada rapat paripurna hari Rabu tanggal 23 Juli 2014. Demikian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian serta kesabaran hadirin kami ucapkan terima kasih.